Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk anak-anak yang di rumah dan juga yang di sekolah harus tetap semangat ya untuk belajar walaupun dalam keadaan puasa. Belajar itu merupakan ibadah juga. Nah, hari ini kita lanjutkan pelajaran di tema 8 yaitu Praja Muda Karana, subtema 1. Aku anggota pramuka PB 5 ya. Di PB 5 coba dibuka semuanya bukunya halaman 32, baik yang di rumah maupun yang di sekolah. Yuk dibuka halaman 32. Sudah? Nah, kalian yang di sekolah tadi sudah membacanya ya. Nah, dalam bacaan di situ dalam kegiatan pramuka ada juga alatnya yaitu dengan membawa apa nak? Tongkat. Nah, kegunaan tongkat itu banyak macamnya ya. Tongkat itu dalam pramuka bisa dijadikan untuk memasang apa saja tadi yang kalian baca, memasang tenda. Digunakan apa lagi? Sebagai tiang bendera. Sebagai apa lagi tendanya dalam pramuka di situ? Apa? Tongkatnya digunakan untuk apa di situ? Senjata, ya bisa dijadikan senjata jika ada rintangan. Waktu nanti penjelajahan ada rintangan bisa dijadikan senjata. Misal ada yang sakit bisa dijadikan tandu, ya. Nah, kemudian untuk membuat tandu, ya itu pasti banyak bentuknya ya. Dan atau untuk dibuat kalau membuat tenda. Dalam membuat tenda ataupun dalam membuat tandu itu untuk menggabungkan dua tongkat itu pasti akan ujungnya akan berbentuk seperti apa nak? Jika ada dua tongkat itu dipertemukan, nanti di ujung-ujungnya akan berbentuk apa? Berbentuk sudut. Kemarin kan sudah kita belajar tentang sudut ya. Sudut itu adalah perpotongan antara dua garis ya. Nah, sama saja jika tongkatnya ada dua, itu digambarnya dilihat halaman 32. Jika tongkatnya itu digabung ya, digabung maka akan membentuk sebuah sudut. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang sudut. Sudut itu adalah apa? Perpotongan antara dua garis sudut. Nah, sekarang coba kita praktekkan. Kalian mengambil kertas. Ini Ibu sediakan kertas ya. Sekarang dilihat. Kertasnya dipegang semua ya. Kita coba. Udah ada kertasnya, enggak apa-apa kertasnya. Oh, bahaya ini. Ini nak, yang tadi temannya. Kasih ke temannya nak. Ya, kasih ke temannya. Nih. Nah, yuk sekarang dicoba. Itu kalian pegang itu kertasnya kertas apa? Berbentuk apa nak? Persegi panjang. Berbentuk persegi panjang. Nah, di ujung-ujungnya dengarkan. Yang dikatakan sudutnya mana? Nah, pojokannya ya. Sudut itu sama dengan pojokan. Bertemunya dua garis, ya. Ada berapa kalian itu sudutnya? 4. Ada 4. Nah, kalau bentuk sudutnya tegak lurus seperti ini namanya sudut siku-siku. Ya. Nah, coba sekarang kalau lurus seperti ini, apakah ini sudut anak-anak? Bukan. Sudut juga. Itu namanya sudut lurus. Ya, sekarang Ibu akan jelaskan macam-macam sudut sambil kalian praktek bukunya ya. Ya, yang pertama macam-macam atau jenis-jenis sudut.
Satu. Ini kalau tegak lurus, ujungnya lurus, ya lurus, bentuknya sama seperti L atau besarnya adalah 90, itu sudut apa katanya Ibu tadi? Siku. Berarti yang pertama adalah sudut siku. Siku. Apa itu sudut siku? Adalah sudut yang besar, sudutnya 90 derajat. Ini 0 di atas dibacanya derajat ya. Ini adalah sudut siku. Nah, ini semua sudut siku ya. Ujung-ujungnya adalah sudut siku. Sekarang Ibu pindah ke sini saja biar Innalillahi. Kok tidak bisa ya? Ya sudah. Ya, sekarang yang kedua, jenis yang kedua. Sekarang coba kertas kalian itu lipat. Ya. Segitiganya jadi kecil apa besar? Ujungnya. Ini lihat pojokannya yang ini. Ini lihat. Bentuk segitiganya jadi kecil apa besar? Besar. Coba dilihat. Kan tidak tegak lurus. Kalau sudut siku-siku, Ibu gambarkan kuing. Bentuknya seperti ini. Nah, ya lurus. Tidak ada penggaris situ. Ini siku-siku, pas kan? Nah, sekarang Ibu tanya, yang besarnya 90 ini pojokannya 90 dibagi 2. Ini lebih kecil dari 90 apa lebih besar dari 90 ujungnya? Gambarnya. Ini gambarnya gini sekarang, yang nomor 2. Nah, gambarnya seperti itu. Lebih kecil. Berarti itu disebut sudut apa? Sudut lancip. Lancip ya adalah sudut yang besar, sudutnya. Berarti ini gimana sudutnya, lebih atau kurang? Kurang dari 90 derajat. Itu lancip, pojokannya kecil. Pokoknya kan awalnya 90 ya. Ini awalnya 90, peta. Walaupun kamu mau dibentuk seperti apa, tapi kalau di bawahnya 90 itu namanya sudut lancip. Bisa seperti ini, kecil, ininya kecil. Nah, kalau siku-siku ininya berbentuk L, ya. Kalau berbentuk L itu siku-siku. Kalau ininya kecil seperti mulut tertutup, itu namanya sudut lancip, ya. Sekarang yang ketiga. Yuk, sekarang ini kan gini. Ini kalau sudut siku-siku juga sih kayak gini. Ya. Nah, kalau sudutnya bentuknya seperti ini, kan kalau siku-siku seperti ini. Nah, tapi sudut itu besarnya seperti ini. Nah, ini lebih besar. Sudutnya lebih lebar. Jika sudutnya lebih lebar dari ini,
Nah ini, nih lihat pojokan ini, pojokan yang sini, ya, itu lebih lebar. Berarti kalau lebih lebar itu namanya sudut tumpul. Ya, apa itu sudut tumpul? Sudut tumpul itu adalah sudut yang besar. Sudutnya lebih dari 90 derajat. Nah, kalau besar, ini kan kalau 90 derajat bentuk L-nya ini, yang garis-garis putus-putus sama ini. Itu 90. Tapi karena lebih, itu lebih dari 90 namanya sudut tumpul. Ayo adik dengarkan, Nak. Tumpul. Ya, sekarang yang terakhir ada sudut lurus. Sudut lurus. Namanya sudut lurus, ya lurus garisnya. Nah ini besar sudutnya ini. Keren. Nah, ya lurus. Yang dikatakan sudut lurus itu adalah sudut yang besar, sudutnya 180 derajat. Ya pas, kalau lurus itu ini lurus 180 derajat. Nanti kamu kalau di kelas 4 kamu akan belajar sudut menggunakan busur dengan menggunakan penggaris. Tapi karena kamu kelas 3 cuma belajar dengan jenisnya. Jadi jenis sudut ada berapa? 4. Yang pertama siku-siku. Siku-siku itu besarnya 90. Ya, bentuknya seperti L. Pokoknya pojokan-pojokan ini. Ini berarti apa? Pojokan ini? Sudut lurus. Ini sama ini. Oh, L. Siku-siku. Ada sudut L? Enggak ada. Kalau bentuknya sama seperti L, ini sudut siku-siku. Kalau kamu gini misalnya, Nak. Ini kertas kan 90 ya. Misal ibu ada gambar ini kan. Kamu coba kan kertasnya. Ketemukan titiknya. Nah, pas enggak dengan sudut pojokan ini? Enggak. Kurang apa lebih? Kurang. Berarti kalau kurang namanya lancip. Tapi kalau kita coba kertasnya kita coba ke sini, ini kurang apa lebih? Garisnya lebih. Kalau lebih itu namanya tumpul. Ya, ini dihafal. Nanti kalian tulis. Untuk yang di rumah juga ditulis ya. Ntar ibu perjelas yang di rumah. Ditulis itu ya, jenis-jenis sudut. Ada sudut siku-siku, sudut lancip, sudut tumpul, dan sudut lurus. Nah, sekarang dibuka lagi bukunya. Ya, bukunya dibuka halaman 35. Dibuka semua bukunya di halaman 35. Sudah? Ya? Nah, itu kamu dilihat. Ayo berlatih, buatlah simpulan tentang macam-macam sudut berdasarkan penjelasan sebelumnya. Jadi tidak usah ya, kamu tinggal nulis itu karena sudah ibu tuliskan. Jadi gampang untuk 35, kalian langsung menulis di catatan itu ya, sebagai catatan yang di papan. Sekarang dilanjut halaman 36. Di halaman 36 dilihat, Perhatikan gambar sudut di bawah ini. Tentukan macam-macam sudut pada gambar berikut. Kamu tinggal menyebutkan. Itu disebut sudut lancip, sudut siku-siku, sudut tumpul, atau sudut lurus. Ya, itu ada berapa gambar sudut? Ada gambar 5 sudut. Jadi caranya seperti apa katanya ibu tadi? Kalau pas bentuknya seperti L, itu sudut siku-siku. Kalau kurang dari seperti L atau kurang dari pojokannya kertas, itu sudut lancip. Kalau lebih
dari 90 itu sudut tumpul. Kalau tegak lurus itu sudut apa? Lurus ya. Jadi itu kamu kerjakan. Kemudian yang di bawahnya, yang di halaman 36. Waalaikumsalam. Halaman 36 itu kamu carilah contoh di benda-benda yang ada di sekitar. Mana yang merupakan sudut lancip dan mana yang merupakan sudut tumpul ya. Yang di rumah juga. Ya sudah dikerjakan.